Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bersama saya Persiani Salsabila di Himasaka Podcast. Untuk episode pertama hari ini kita akan berkenalan terlebih dahulu nih tentang Himasaka itu seperti apa, kenapa kok tiba-tiba Himasaka bikin podcast dan lain sebagainya. So, untuk tamu pertama kita hari ini, the one and only Ricky Armardito. Hai Rik. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita ngobrolnya santai aja ya, ngalir, nggak usah dibuat beban gimana itu nggak usah. Iya. Coba kenalan dulu nih sama temen-temen. Ricky itu siapa? Di Himasaka sebagai apa? Dari jurusan apa gitu? Coba. Halo, saya Ricky Armardito. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan. Saya sebagai Ketua Himasaka periode 2021-2022. Oke. So, fun fact nih guys, Ricky itu dulu waktu SMA, dia tuh sekolah di jurusan teknik listrik, tapi tiba-tiba switch ke keperawatan. Kenapa tuh Rik? Kau bisa kayak gitu? Dulu ceritanya gini Kak, saya dulu itu mendaftar di Poltekkes Surabaya ngambil elektromedik. Namun sudah ditutup Kak. Terus saya dapat rekomendasi dari saudara saya disuruh daftar di STIKS Pemkab. Pertama-tama itu saya mikir Kak, dari listrik ke kesehatan itu sangat jauh. Jadi saya agak bimbang. Terus kemudian saudara saya itu meyakinkan. Jadi saya mikir-mikir lagi. Terus saya ambil Kak. Dengan tujuannya apa tuh? Tujuan pertama saya itu saya mikirnya itu bisa merawat ibu saya di rumah Kak. Oh, saat menua. Jadi pengen buat sebagai ilmu untuk merawat keluarga gitu ya? Iya Kak. Tapi berat nggak sih Rik dari teknik listrik terus tiba-tiba pindah aja gitu ke keperawatan? Kalau dibilang berat sih pastinya sangat berat sih Kak. Terus? Soalnya dari awal itu kita nggak paham tentang kayak anatomi, fisiologi gitu Kak. Terus tapi saya itu yakin kalau ilmu itu pasti bisa dicari kalau kita ada kemauan tinggi Kak. Tuh guys, jadi ilmu tuh bisa dicari selama ada kemauan. Jadi kalau kalian background manapun itu, selama kalian punya kemauan, pasti insya Allah dibantu sama yang di atas. Amin. Terus Rik, kok dari sekian banyak ormawa nih, Ricky kan sebagai ketua Himasaka, kenapa dulu milih Himasaka tuh? Awal-awal dulu itu ada promosi ormawa-ormawa Kak. Dari sekian banyak ormawa itu yang buat saya menarik itu dari Himasaka Kak. Karena lebih dominan ke pengabdian Kak. Pengabdian masyarakat Iya. gitu. Pemikiran saya itu saya pasti bisa mengaplikasikan ilmu saya ke masyarakat Kak. Oh gitu. Tapi bukannya ormawa-ormawa lain tuh ada prokernya sendiri ya tentang pengabdian masyarakat tuh? Iya Kak. Kenapa kok akhirnya tetap Himasaka aja deh gitu? Karena balik lagi ke penataan jadwal ya Kak. Karena mikir saya itu kalau sesama prodi itu pasti kita sama jadwalnya Kak. Jadi nggak kalau ada setiap proker itu nggak bentrok sama matkul lain, jadi semuanya itu bisa ikut Kak. Jadi lebih ke kalau himpunan kan satu prodi aja gitu, jadi lebih sama gitu ya visi misinya. Oke. Selama jadi ketua himpunan nih Rik, udah berapa lama sih? Januari ya dilantik? Iya. 3 bulan. 6? 4. 4 bulan. Nah, selama jadi ketua Himasaka tuh, apa sih susahnya jadi ketua Himasaka? Kalau pengalaman saya itu merangkul anggota-anggotanya Kak. Susah ya? Susah Kak. Kenapa tuh? Karena pasti ada circle pertemanan ya Kak. Menarik nih. Tapi terus saya ada trik Kak. apa tuh? Kita dekati temannya Kak. Kalau seumpama kita punya teman si A dan si B itu ikut tongkrongannya si C, dan kita nyuruh si A untuk mendekati si B dan untuk menyamakan persepsi Kak. Karena setiap circle itu pasti beda persepsi Kak. Jadi perlu bantuan dari sahabatnya gitu Iya, nggak sih? untuk pendekatan. Tapi ada nggak sih Rik, dari teman-teman tuh yang ngerasa kurang dirangkul gitu? Apa terlebih sama kamu? Entah dari adik-adik atau dari teman angkatan gitu, ada nggak sih? Kayaknya nggak ada Kak. Nggak ada, nggak ngomong gitu ya mungkin? Iya. Kalau ada unek-unek gitu gimana? Pasti saya dengarkan ya Kak. Kita cari solusi yang terbaik.
Tuh guys, nih buat teman-teman Himasaka kalau ada unek-unek tuh cerita sama Ricky, jangan dipendem aja. Nih Rick kan, Ricky udah 2 periode ya di Himasaka. Iya Kak. Tahun berapa tuh? Awalnya 2020 kayaknya Kak. 2020 ya? Iya, Hmm. 2020. Covid. Iya, Covid. Selama di Himasaka, proker terberat versi Ricky nih apa? Dulu ada program hibah ya Kak. Problem yang menurut saya sangat berat itu melobi petinggi Kak. Soalnya dalam proker tersebut itu kita mengundang orang-orang penting Kak. Jadi kita susahnya itu melobinya Kak. Jadi kayak janjian dulu Iya, susah. gitu-gitu ya. Ngatur Terus jadwalnya juga susah. kalau sama masyarakat, Rick, susah nggak sih? Sebenarnya sih susah-susah gampang ya. Balik lagi ke karakter masyarakatnya. Jadi guys, kemarin tahun 2021 Himasaka tuh habis tembus alhamdulillah program PHP 2D dari Dikti dengan judul apa? Pemberdayaan Desa Inisiasi Tanggap Hipertensi ya? Iya, di Desa Stansi di Desa Pandung. Jadi itu gimana sih, Rick? Di stansi tuh kegiatannya? Untuk distansi sendiri itu ada senam, terus pembuatan teh dan kayak pengecekan gitu lah, pos hipertensi untuk lansia. Terus jadi di desa itu diberdayakan Dibikin pos, iya. untuk jadi desa yang tanggap akan hipertensi Iya. gitu ya. Gitu. Terus masih berjalan nggak programnya sampai sekarang? Alhamdulillah ada follow up selama setahun. Oh gitu. Jadi manfaat banget sih emang kalau ikut-ikutan Ormawa gini-gini kita Iya. bisa dapet pengalaman yang pasti sih, pengalaman itu. Bisa langsung ke masyarakat. Bener banget sih. Rick, kalau dari aku nih ya, di Himasaka tuh kan yang paling susah cari anggota cowok. Iya. Kan itu masalah Agak besar yang susah. Himasaka banget kan. Iya. Gimana caranya Ricky? Nanti kan Desember. Enggak. September ya, sekitar bulan September Iya. kan bakalan oprek. Gimana caranya Ricky buat mengajak teman-teman biar bisa berpartisipasi menjadi anggota Himasaka yang bertanggung jawab? Karena banyak banget yang cuman ikut tapi susah aktif kan. Coba deh gimana? Kalau saya sendiri sih ada satu cara sih Apa yang tuh? menurut saya. Tapi ada banyak cara. Tapi saya milihnya satu cara. Apa tuh? Kita bikin proker yang menarik dengan benefit yang juga sangat menarik juga untuk menarik anak laki-laki tersebut buat ikut Himasaka Kak. Oh. Jadi gini guys, bukan maksudnya anak laki-laki tuh gimana enggak, tapi alangkah baiknya gitu sebagai tim kan, kalau ada cowok ada cewek kan lebih cepet, lebih nyambung gitu Iya. kan kalau bisa bareng-bareng gitu. Jadi emang di Himasaka tuh susah banget masukin cowok gitu, ya kan Rick? Iya Kak. Tadi kan Ricky sempet bilang bikin program yang menarik. Nah, selama Ricky jadi anak Himasaka, program yang menurutnya Ricky itu menarik itu apa sih? Apa ya guys? Semuanya menarik sih di Himasaka. Menurut kamu ya? Iya. Yang paling berkesan deh. Yang paling berkesan itu PHP 2D itu Kak. Kenapa tuh? Ya itu kita menyamakan persepsi dengan 15 orang. Wah. Kita pernah pastinya ada miskom ya Kak. Itu yang sangat susah sih. Tapi iya sih bener, waktu itu sempet sampai nangis-nangis juga Iya. kan. Capek, soalnya kan gini guys, menyamakan kepala satu orang sama satu orang kan beda ya isi kepalanya. Jadi apalagi 15 orang disamakan jadi satu tuh susah banget gitu. Nah Rick, tantangan terbesar Ricky sebagai ketua Himasaka apa? Kalau menurut saya itu merangkul. Menurut saya itu menyamakan persepsi sesama anggota sih Kak. Kayak mempererat hubungan itu menurut saya yang paling susah. Selama ini yang dilakukan Ricky selain kontrol pertemanan, ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan yang menambah keakraban Himasaka tuh ada nggak? Ada Kak. Apa tuh? Seperti kita buat makan-makan bersama gitu Kak. Biar lebih erat kekeluargaannya Kak. Oh, biasanya kayak syukuran gitu kan? Iya. Iya sih. Jadi, tapi emang kalau dari aku nih, Rick, beban seorang ketua tuh emang berat banget sih. Iya. Apalagi nanti kita
tanggung jawabnya juga nggak cuma di dunia kan, nanti sampai di akhirat. orang-orang nih mau diarahin jadi seperti apa dan lain sebagainya juga kita yang bertanggung jawab iya. gitu. Jadi mungkin teman-teman, untuk teman-teman yang merasa sedang dipimpin sesuatu, alangkah baiknya kalau misalnya merasa kepemimpinan itu sedang tidak baik-baik aja, bisa dikritik dengan cara yang lebih baik gitu ya, enggak sih? Iya. Tapi kamu pernah nggak selama ini dikritik sama teman-teman? Alhamdulillah tidak ada kak. Tidak ada. Tapi boleh dong misalnya kalau teman-teman ada yang sangat mau boleh. kritik gitu. Sangat open. Jadi Ricky tuh anggota laki-laki di Himasaka, angkatannya Ricky tuh cuma Ricky doang. Tapi kenapa waktu itu akhirnya Ricky jadi ketua juga karena bukan karena dia satu-satunya laki-laki itu, bukan, tapi karena emang punya kemampuan dan cukup bisa lah untuk merangkul teman-temannya gitu. Nah Rik, ini kan ada podcast Himasaka. Kok Iya. tiba-tiba Himasaka bikin podcast tuh ceritanya gimana? Awalnya itu kita itu tujuannya promosi ya kak. Promosi. Untuk promosi biasa itu sudah umum. Nah di era sekarang itu sudah mulai kayak era digital gitu kak. Dan podcast itu juga sudah mulai ramai. Nah teman-teman, kami Himasaka itu ada inisiatif untuk bikin podcast tersebut dengan dalam rangka mempromosikan Himasaka dan Stikes Pemkab Jombang. Kedepannya tuh kontennya tuh mau diarahin ke arah mana sih? Konten YouTube ya nih? Iya. Untuk arahnya sih kita pastinya terkhususkan pada kesehatan ya kak ya. Dan ada opsi-opsi lain juga untuk orang-orang yang berprestasi itu nanti bisa kita undang ke podcast ini. Podcastnya Himasaka. Iya. Berarti ada kemungkinan untuk berkolaborasi sama ormawa-ormawa lain gitu. Pasti kak. Itu guys. Mungkin teman-teman ada yang pengen request mau gestarnya siapa? Ntar komen di bawah aja. Nih Rik, sesi selanjutnya ya. Kan kemarin di Instagram Himasaka tuh habis buat question Iya. Q&A. Dari teman-teman ada beberapa pertanyaan nih. Kita bacain akun Instagramnya juga nggak? Ya, dibacain aja ya. Dari @adinda_zakia. Apa sih kak rahasia kekompakan dan keharmonisan anggota Himasaka? Untuk itu pastinya kita selalu jaga hubungan baik antara anggota sih kak. Mungkin itu aja sih menurut saya. Iya sih, emang sebenarnya yang paling utama kalau dari aku juga harus dijaga Hubungan baiknya. hubungannya dulu, biar kalau kita punya hubungan yang baik, waktu kerja juga aman. Iya. Gitu kan. Gitu. Nih dari pertanyaan yang kedua, @nqrv_. Tips dong Min buat anak-anak yang pemalu tapi ingin ikut ormawa. Gimana tuh? Ini mirip seperti pengalaman saya ya. Saya dulu itu orangnya pemalu. Tapi lambat laun dengan lingkungan itu saya itu ikut mengalir, nggak jadi orang pemalu. Jadi intinya itu tergantung lingkungan ya. Jadi kalau mau tip agar tidak jadi pemalu, kita harus ikut lingkungan yang nggak orang-orang pemalu aja. Jadi kita bisa berubah, tergantung Iya sih. lingkungan juga. Jadi emang berubahnya seseorang tuh penting banget dilihat dari circle, dari lingkungan itu. Kalau mau ke yang jadi lebih aktif ya kumpulnya sama anak-anak yang aktif. Kalau mau jadi yang pasif ya kumpulnya sama anak-anak pasif gitu. Jadi sebenarnya tuh lebih ke keinginan juga nggak sih? Iya. Kalau emang dia pemalu tapi pengen, pasti dia cari cara dong. Iya. Ada Apalagi niat, ada cara. benar. Apalagi kalau misalnya waktu SMA dia diem, terus dia masuk kuliah kan ada ruang nih teman-temannya, teman baru semua. Iya. Jadi dia bisa jadi pribadi yang lebih baru. Gitu guys, mungkin teman-teman yang pengen mulai menjadi orang yang aktif gitu, ikutan organisasi jadi aktivis gitu, bisa dicoba tipsnya dari Ricky. Untuk pertanyaan yang ketiga dari @nur.niken. Apa yang memotivasi kamu untuk bisa mengambil jurusan keperawatan? Oh tadi udah dibahas ya. Sudah dibahas untuk merawat ibu saya.
Jadi saya ambil di keperawatan. Kan nggak mungkin kalau laki-laki masuk di bidan. Iya sih, ntar jadi Pak Bidan kan aneh Pak banget Bidin ya. mungkin. Untuk pertanyaan yang keempat nih Rik, dari si paling filter, si paling filter. Kak, boleh nggak spill agenda Himasakanya dong? Mungkin agenda yang lagi pengen banget diadain nih apa? Yang besar. Kebetulan ini ada program yang tembus di substansi dan administrasi. Ini program IPA. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita akan fokus ke program tersebut karena ini menyangkut satu desa ya. Jadi kita nggak boleh main-main dan asal-asalan. Dan ini juga dananya juga dana dari rakyat untuk rakyat. Wes, bener banget sih. Programnya tuh sama PHP 2D itu apa bukan? Kalau dibilang hampir sama sih, hampir. Tapi ini tentang stunting ya kak. Di PHP 2D kemarin itu hipertensi kak. Kita itu menyangkut stuntingnya kak. Berarti ini lolos PHP 2D lagi gitu ceritanya? Sebenarnya sih sama kak. Tapi dari pusatnya itu dirubah jadi PPK Ormawa kak. Oh, Namanya. nama programnya ya yang Iya. diubah. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Rik, dari @adel puteri, spill agenda tahunan Himasaka dong kak. Oh udah ding tadi ya. Oh, agenda tahunan yang bukan dana hibah deh Rik, yang pengen banget, yang bener-bener besar, yang mau dirilis. Untuk agenda tahunan sih ada sih kak. Apa tuh? Lomba poster nasional, lomba KBMI, lomba PKM, dan lomba KTI kak. Itu sasarannya? Nasional kak, insya Allah. Oke, Masih jadi stay tune ya teman-teman. Bentar lagi Himasaka bakalan launching lomba poster, lomba PKM, lomba KBMI yang skalanya nasional. Jadi jangan lupa buat ikutan. Pertanyaan yang terakhir dari aku nih Rik, kan sebagai ketua Himasaka, Riki ada harapan gak sih buat Himasaka ke depannya? Kalau itu sih pasti ada kak. Apa tuh? Pesan saya itu tetap jaga hubungan ya, jangan sampai miskom. Dan teman-teman itu harus lebih kreatif lagi ya, agar kedepannya itu Himasaka dapat berinovasi yang lebih dan lebih dan lebih kak. Amin, semoga kedepannya Himasaka jauh lebih aktif dan nggak stuck di situ-situ aja. Iya. Jadi ada progresnya Iya, setiap inovasi tahun. yang lebih gitu. baru, lebih baru. Closing statement Derek buat teman-teman, mungkin bisa diajak biar teman-teman join Himasaka tahun depan. Coba. Teman-teman jangan malu-malu ya ikut Himasaka, karena di Himasaka itu banyak program-programnya dan orang-orangnya juga sangat-sangat open ya. Yaudah. Itu. Udah. So itu teman-teman. Jadi buat adik-adik nih, bentar lagi yang mau masuk kuliah, yang mau masuk stikes, join Himasaka biar dapat pengalaman yang banyak banget gitu. Di sini juga banyak program-program hibah. Nanti Amin. teman-teman bisa dapat pengalaman yang lebih banyak lagi saat terjun ke masyarakat. Oh, menarik nih. Biasanya kalau lolos dana hibah tuh ada ininya nggak sih? Kayak manfaat buat teman-teman itu apa? Yang dari kampus gitu maksudnya? Kalau dari kampus itu ada kak. Apa? Konversi SKS kak. Ah. Jadi kita itu untuk matkul A itu kita langsung dapat nilai A kak. Oh. Jadi kita walaupun dapat nilai B itu sudah dapat SK A kak, di rapot. Oh gitu. Jadi dan katanya ada juga yang free skripsi gitu ya? Iya kak. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu-waktu muda kalian untuk berkarya gitu ya, Rik. Karena skripsi juga bayar ya kak. Jadi Bener dengan banget. program tersebut itu bisa meminimalisir pengeluaran. Bener banget. Apalagi biasanya kita dapat nggak ding? Nggak boleh. Makasih ya Rik udah datang di podcast Himasaka hari ini. Udah kenalan, udah memperkenalkan Himasaka itu seperti apa gitu. Makasih untuk waktunya hari ini. Gitu aja teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk ikutin Himasaka terus untuk konten-konten selanjutnya ya Rik ya.
ada beberapa konten lanjutan, jadi kalian harus stay tune. Jangan lupa follow Instagramnya Himasaka di @himasaka_stickers_spamjo. Lupa, nanti ditulis aja di sini. Terus jangan lupa like, comment, sama subscribe. Oke, thank you, bye.